Yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu profesor di Indonesia, almarhum Profesor Kunto Wijoyo, tentang fenomena muslim tanpa masjid. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, sitatu asya'a hunna gharibatun fi sitati mawadhi'. Ada 6 perkara itu yang terasing pada 6 perkara yang lain. Jadi kalau teori keterasingan itu ada ilmu sosial, ada pada ilmu sosial, Islam jauh lebih detail bicara tentang keterasingan. Ada 6 perkara yang terasing pada 6 perkara yang lain. Apabila 6 perkara ini berada pada 6 perkara itu, maka sesuatu ini terpisahkan satu sama lain. Ini yang kemudian nanti akan saya sebutkan sebagai fenomena muslim tanpa masjid. Yang pertama apa? Al-masjidu baina qaumin la yusalluna fih. Itu terasing masjid apabila dibangun di tengah-tengah kaum yang mereka tidak solat di dalamnya, maka masjid tersebut menjadi asing di situ. Al-masjidu baina qaumin la yusalluna fih, masjid yang dibangun di tengah-tengah kaum yang mereka tidak solat di dalamnya, maka masjid tersebut dan umatnya itu terpisahkan, mengalami keterasingan. Inilah fenomena yang semakin banyak kita saksikan. Generasi muda kita semakin banyak berada di kafe-kafe. Generasi muda kita semakin banyak berada di lapangan, tetapi mereka sedikit berada di masjid. Sekarang ada gerakan untuk melakukan pengajian di kafe-kafe. Karena kenapa? Karena anak muda tidak lagi ke masjid. Apa tujuan kita membuat pengajian di kafe-kafe itu? Mendatangkan ilmu agama dan hidayah kepada mereka, supaya mereka kembali ke masjid. Ini yang Rasulullah katakan, al-masjidu gharibun baina qaumin la yusalluna fih. Masjid itu akan menjadi tempat yang asing di tengah-tengah kaum yang mereka tidak solat di dalamnya. Kita menghias masjid karena itu memang sunnah Rasulullah. Kita mempercantik masjid, kita memperindah masjid, kita membangun imaratul masajid bil mabna wa bil makna. Kita membangun fisik masjid, tapi kita kurang memakmurkan masjid. Kenapa? Karena kita terpisahkan dengan masjid itu. Maka ketika fenomena itu terjadi, kata Rasulullah, masjid itu menjadi gharibun, menjadi terasing dari umat. Apa makna gharibun? Para ulama hadis menafsirkan itu bahwa makna gharibun itu ba'idatun anil munasabah. Dia tidak cocok berada di situ. Ini yang kita khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat Islam ketika terulang fenomena rumah-rumah ibadah di Eropa dijual. Pak Wali ya? Rumah-rumah Eropa, rumah-rumah ibadah di Eropa mayoritasnya kosong dan dijual. For sale. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang beribadah di situ. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi juga, yushiku ayyatiya ala ummati zamanun. Dikhawatirkan akan datang kepada umatku satu masa, la yabqa minal Islam illa ismuh, tidak tersisa dari Islam kecuali simbol-simbolnya saja. Islam simbolis, kehilangan Islam substantif. Jadi masjid-masjid sebagai simbol itu sudah ditinggalkan. Apalagi Islam sebagai amalan. Maka ini fenomena ini terjadi. Maka kita menangis ketika kita melihat masjid-masjid kita kosong. Maka gerakkan kembali anak-anak muda di kafe itu. Datangkan kepada mereka pengajian untuk menggerakkan mereka kembali ke masjid. Idza ra'aitumur rajula, kata Rasulullah, apabila engkau melihat seseorang laki-laki ya'tadul masajida, dia sering berada di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman.
Ketika ada orang meninggal, katanya iman, tetapi kode orang beriman adalah, kata Nabi itu, idza ra'aitumur rajula, apabila engkau melihat orang itu ya'tadul masajida, dia biasanya di masjid, fasyahadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka mio ketengok tanda saksikan gotnya sebagai orang yang beriman, tata yang nagejak melasah, nagejak masjid, mesti tamis tausiah pelepasan jenazah. Oi gotnya ahli masjid, oi gotnya ahli menasah, ahli jamaah. Fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah gotnya sebagai orang yang beriman. Jadi keterasingan itu akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ini sudah diperhitungkan oleh Nabi. Inilah yang disebut dalam kajian modern sebagai Muslim tanpa masjid. Identitas mereka Muslim, KTP mereka Muslim, hidup lahir dari keluarga Muslim, besar dalam lingkungan Muslim, tapi mereka tidak dekat dengan masjid. Padahal dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik nol hijrah beliau ketika akan memasuki Madinah adalah membangun Masjid Quba sebagai titik nol dakwah yang akan dilakukan di Madinah. Nah, ini keterasingan yang pertama. Jadi al-masjidu gharibun, masjid itu akan menjadi tempat yang asing, baina qaumin, di tengah-tengah kaum, la yusalluna fihi, yang mereka tidak solat di dalamnya. Ini aneh masjid ini. Kurang layak berada di situ. Nah, inilah fenomena yang terjadi di banyak negara di dunia, terutama di barat. Ketika agama sudah mulai dipisahkan dari kehidupan publik, agama sudah diprivatisasi, agama sudah didorong masuk ke dalam urusan pribadi, negara tidak lagi mengurus agama. Indonesia masih mengurus agama, kita punya Kementerian Agama. Maka yang terjadi adalah, maka rumah-rumah ibadah itu adalah for sale, dia akan dijual. Itu yang pertama. Jadi yushiku ayyati ala ummati zamanun, dikhawatirkan akan datang satu zaman kepada umatku, la yabqa minal islam illa ismuh, yang tidak tertinggal dari Islam kecuali namanya saja. Kemudian yang kedua, apa yang terasing yang kedua dari umat Islam? Yang kedua adalah al-mushaf gharibun fi mandili qaumin la yaqra'una fih. Al-Quran yang kita beli dengan harga yang mahal, yang kulitnya indah, yang bahkan bertahtakan siraman-siraman emas, itu akan menjadi sesuatu yang asing fi mandili qaumin, di tengah-tengah kaum, di rumah orang-orang, la yaqra'una fih, yang mereka tidak membacanya. Islam, Al-Quran menjadi pajangan di ruang-ruang tamu. Memang cantik sekali ya. Dia menjadi dekoratif. Dia bersifat dekoratif sebagai pendekor ruangan. Tapi bukan untuk ditilawahkan, bukan untuk dikiraahkan, apalagi untuk dipedomani dalam kehidupan. Maka mushaf itu akan mengalami keterasingan dari pemilik rumah itu, walaupun secara fisik mereka berada di dalam satu bangunan. Seperti masjid juga, berada di fi khittatil abniyah, berada di tengah-tengah pemukiman, tetapi karena masjid ini tidak menjadi pusat dari kegiatan umat, maka terpisahkanlah ia dari umat. Demikian juga Al-Quran, ada secara fisik dalam rumah, tetapi ia terpisahkan dengan sahibul bait, dengan sang pemilik rumah. Tidak ada hubungan Al-Quran dengan dia. Maka ini juga akan mengalami keterasingan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang harus kita evaluasi. Dua keterasingan ini, apakah kita akan meninggalkan masjid? Apakah kita akan membiarkan Al-Quran itu hanya menjadi alat dekorasi di ruangan tamu kita? Atau sebaliknya, kita akan kembali ke masjid, kita akan kembali kepada Al-Quran, supaya dua hal ini tidak menjadi asing di tengah-tengah kita. Inilah saya kira sebagai tausiah pengajian singkat pada subuh yang berbahagia ini. Saya yakin banyak ibu-ibu yang akan mempersiapkan anak-anak untuk ujian hari ini, Pak Wali ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa masih ada waktu untuk mempersiapkan anak-anak kita ke sekolah. Dan ketika kita mengantarkan mereka ke sekolah, kita hanya bisa menyerahkannya kepada Allah. Maka usaplah kepalanya, ya Allah, Allah, semoga Allah menjagamu nak. Yang baik tua ni. Ote nak ajuk anak buat sekolah, yang kan nu pelih rene. Dalam sekolah, yang nekun, ya Allah, nu jaga anaknya ya Allah. Hafizakillah nekun, semoga Allah menjaganya. Hafizakallah punya anak agam, semoga Allah menjagamu wahai anakku. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat langsung anak kita untuk waktu setengah hari misalnya. Maka kita titipkan kepada Allah untuk menjaganya, supaya kita tahu tenang tu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran Bapak Wali Kota di tengah-tengah jamaah ini akan memberikan rahmat kepada kita semua, diberikan rahmat kepada beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Walid apabila ada kekurangan, saya mohon maaf di atas penyampaian pada subuh ini. Lebih kurang saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Kalau ada kelemahan-kelemahan mohon diperbaiki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.